sini kami akan mempersembahkan video kelompok kami tentang unsur periode 4. Nama saya Tasya Mayati. Nama saya Salwa Salsabila Siregar. Nama saya Siti Lutfia Huta Barat. Nama saya Sailasa Ayu Amalia. Nama saya Triafrina Sambas. Nama saya Jalika Saidina Azahra. Selamat menonton. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu materi lambang atau nama unsur dari periode keempat. Yang pertama ada skandium dengan lambang Sc dan nomor atomnya 21. Yang kedua ada titanium dengan lambang Ti dan nomor atomnya 22. Yang ketiga ada vanadium dengan lambang V dan nomor atomnya 23. Yang keempat ada kromonium dengan lambang Cr dan nomor atomnya 24. Yang kelima ada mangan dengan lambang Mn dan nomor atomnya 25. Yang keenam ada besi dengan lambang Fe dan nomor atomnya 26. Yang ketujuh ada kobalt dengan lambang Co dan nomor atomnya 27. Yang kedelapan ada nikel dengan lambang Ni dan nomor atomnya 28. Yang kesembilan ada tembaga dengan lambang Cu dan nomor atomnya 29. Yang terakhir yaitu zinc dengan lambang Zn dan nomor atomnya 30. Selamat pagi. Nomor atom Sc adalah 21. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d1. Nomor atom Ti adalah 22. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d2. Nomor atom V adalah 23. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d3. Nomor atom Cr adalah 24. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d4. Nomor atom Mn adalah 25. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d5. Nah, nomor atom Fe adalah 26. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nomor atom Co adalah 27. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d7. Nomor atom Ni adalah 28. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d8. Nomor atom Cu 29. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d9. Nomor atom Zn 30. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelimpahan unsur periode keempat, yaitu yang pertama ada skandium atau Sc, di mana skandium itu adalah unsur yang jarang terdapat di alam. Walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan biloks positif 3. Misalnya itu ada ScCl3, Sc2O3, dan Sc2SO4 3 kali. Yang kedua itu ada titanium atau Ti, di mana titanium itu merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. Dan yang ketiga itu adalah vanadium atau V, di mana vanadium merupakan unsur yang cukup banyak terdapat dan ditemukan pada beberapa macam biji. Yang keempat itu adalah kromium atau Cr, di mana kromium ini ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit atau FeCr2O4, yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Yang kelima itu adalah mangan atau MN, di mana potensi mangan di sini terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Yang keenam itu adalah ferum atau Fe, di mana besi berada di alam sebagai biji besi. Biji besi tersebar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Yang ketujuh itu adalah kobalt atau Co. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji semalit atau CoAs2 dan kobalit CoAs dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Yang kedelapan adalah nikel atau Ni, di mana kelimpahan nikel ini terdapat dalam kulit bumi, berada pada peringkat ke-24, dan terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Yang ke-9 itu adalah cuprum atau Cu, di mana cuprum ini ditemukan di alam pada bebatuan tertentu. Senyawa tembaga atau cuprum antara lain yaitu yang pertama pirit tembaga, CuFeS2, malasit, CuCO3, dan CuOH2 kali. Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu yang ke-10, seng atau Zn, di mana seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blende atau ZNS, senyawa karbonat kelamin atau ZnCO3, dan senyawa silikat seperti hemimorfit. Saya melanjutkan materi 4, reaksi fisik. 1. Sifat logam, kecuali seng, logam, transisi, memiliki elektron yang berpasangan. Hal ini memungkinkan terjadinya ikatan logam dan ikatan kovalen antar atom transisi. Ikatan kovalen tersebut dapat terbentuk antara elektron yang terdapat pada orbital d. Dengan demikian, kisi kristal logam-logam transisi memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama. 2. Titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik lelat dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbital d-nya telah terisi penuh, sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi kelima tentang sifat kimia unsur transisi periode keempat. 1. Kereaktifan. Dari data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam, misalnya oksigen dan halogen. Reaksinya, skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya, yang kedua, pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral yang disebut ligan. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana ligan berfungsi sebagai basa Lewis atau penyedia pasangan elektron. Contohnya,
Senyawa unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan perpindahan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D dengan pengabsorpsian sinar tampak senyawa Sc dan ZnTi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan reaksi-reaksi unsur periode 4, di mana yang pertama itu ada unsur skandium atau Sc. Sc 3 positif ditambah 3 Cl negatif akan menghasilkan ScCl3. Lalu ada unsur titanium atau Ti. Ti 4 positif ditambah 4 Cl negatif akan menghasilkan TiCl4. Selanjutnya ada unsur vanadium dengan lambang V. 2V3 positif ditambah 3 O2 negatif akan menghasilkan V2O3. Lalu ada kromium dengan lambang Cr. 2Cr3 positif ditambah 3 O2 negatif akan menghasilkan Cr2O3. Lalu ada mangan atau Mn. 2Mn7 positif ditambah 7 O2 negatif akan menghasilkan Mn2O7. Selanjutnya yang keenam ada unsur besi atau Fe, di mana reaksinya Fe2 positif ditambah 2Cl negatif akan menghasilkan FeCl2. Lalu kobalt dengan lambang Co, reaksinya Co3 positif ditambah 3Cl negatif akan menghasilkan CoCl3. Lalu ada nikel dengan lambang Ni, reaksinya Ni2 positif ditambah 2Cl negatif menghasilkan FeCl2. Lalu ada tembaga dengan lambang Cu, reaksinya Cu2 positif ditambah O2 negatif menghasilkan CuO. Lalu yang terakhir zinc atau dengan lambang Zn. Reaksinya itu Zn2 positif ditambah 2Cl negatif menghasilkan ZnCl2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dalam kehidupan sehari-hari atau industri pada periode keempat. Yang pertama ada skadium atau Sc. Skadium digunakan untuk aeroangkasa dan juga untuk peralatan sukal seperti basikal, baseball, senjata api, dan sebagainya, yang dimana memerlukan bahan berprestasi tinggi apabila dicampur dengan aluminium. Yang kedua, titanium atau Ti. Titanium digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik karena pada temperatur tinggi tidak mengalami perubahan kekuatan atau strength. Yang ketiga ada vanadium atau V. Umumnya digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja, tanah, karat, dan baja untuk peralatan. Yang keempat ada kromium atau Cr. Kromium digunakan untuk mengeraskan baja. Digunakan untuk katalis dan pewarna gelas. Suatu senyawa kromium yang indah sekali adalah zamrud atau emerald. Yang kelima ada mangan atau Mn. Nah, baja yang mengandung Mn dengan proporsi besar bersifat sangat keras dan tahan lama. Oleh karena itu digunakan dalam kereta api dan mesin bulldozer. Yang keenam ada ferrum atau Fe. Ferrum digunakan sebagai bahan utama pembuatan baja. Adapun manfaat baja adalah FeOH2. Digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat air, atau cat tembok. Yang ketujuh ada cobalt atau Co. Kobalt bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi maupun peralatan digunakan pada kecepatan tinggi. Yang kedelapan ada nikel atau Ni. Jadi nikel itu digunakan sebagai komponen pemanas listrik atau nikrom yang merupakan campuran dari Ni, Fe, dan Cr. Yang kesembilan ada cumprum atau Cu. Nah, kalau cumprum atau tembaga banyak digunakan sebagai kabel jaringan listrik. Sifatnya yang mengantarkan listrik. Tembaga juga digunakan untuk membuat perhiasan. Yang ke-10 seng atau Zn. Zinc digunakan untuk melapisi besi dan baja untuk mencegah karat. Zinc juga digunakan dalam alloy misalnya brago atau tembaga dan zinc. Sekian dari video kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.